Karena kadangkala ada artis yang baru 2 bulan hijrah, yang dikelompok-kelompokkan dirinya hijrah, kelompok sunnah. Dia kafir-kafirkan kita. Dia bilang, apa kau dasat? Selalu bicara-bicara sunnah, baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Hebatnya agama kita, berdosa pun Allah ampuni. Saya mohon maaf kalau saya harus berkata, kita Islam sudah hatam soal toleransi. Sebelum orang Amerika, Eropa bicara toleransi, Islam sudah ada toleransinya. Dan itu dideklarasi, disimpan dalam kitab suci kita. Lakum dinukum waliyadin. Itulah itu undang-undangnya tentang toleransi. Kan pada saat itu datanglah sekelompok kafir jahili, kafir-kafir Quraisy. Ya Muhammad, capek juga kita bertengkar terus. Bagaimana kalau kita kerjasama? Maksudmu apa? Hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok kau lagi yang sembah Tuhan kami. Allah yang langsung jawab. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa itu toleransi? Apa saya toleransi seperti toleransi itu definisinya sangat ringkas. Apa itu? Biarkan orang beribadah dengan agamanya. Itu aja toleransi. Jangan ganggu. Jangan kau urus agamanya orang. Maka saya ketika dakwah, saya tidak pernah mau mengurusi agama orang. Urusan dia. Kita, Islam, kau jelaskan aja lah Islam. Tidak usah urusi agama orang lain. Itu. Jadi toleransi itu bagi saya adalah memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Itu aja. Saya tidak boleh mengatakan dia sesat. Tidak boleh? Tidak boleh saya katakan dia sesat di depan umum. Karena ini publik. Ketika saya berbicara, pasti ada yang tersinggung. Kita juga harus memaknai apa itu kafir. Kafir itu ada yang disebut kafir hardi. Kafir hardi ini adalah orang yang beda agama dengan kita, tapi suka ganggu. Itu boleh dilawan. Misalnya, dia larang kita sholat. Nah, itu kan namanya kafir hardi. Yang kedua, kafir zimmi. Apa itu? Orang yang berbeda dengan agama kita, tapi dia mau bekerja sama dengan kita. Maka kata Nabi, siapa yang mengganggu kafir zimmi, mereka lawanku nanti di akhirat. Pada zaman Nabi kan mereka dilindungi. Balik lagi sejarah Islam, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia waktu itu, Romawi, menaklukkan Romawi. Waktu itu tidak ada yang bisa mengalahkan Romawi. Umar datang dengan pasukannya. Para tokoh-tokoh agama non-muslim waktu itu, dalam hati mereka hancur sudah kita ini, dibasmi kita ini. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Kami melindungi kalian. Tidak boleh dihancurkan patung-patung yang dianggap mereka Tuhannya. Tidak boleh dirusak rumah ibadahnya. Coba. Kemudian waktu itu pendeta mengajak Umar, karena Umar mau sholat 5 waktu. Pendeta mengajak, kau sholat di gereja. Kalau saya sholat di gerejamu, saya takut nanti diambil alih nih gerejamu oleh sahabat-sahabat saya. Insya Allah. Jadi kita ini sudah hatam soal toleransi. Cuma kadangkala salah memaknai toleransi. Nah, tugasnya para mubalik. Itulah tugas kita para da'i yang tahu. Sampaikan kepada mereka. Ini loh, kasih contoh seperti ini. Kan banyak juga kadangkala penceramah yang tidak memaknai agamanya secara total. Makanya saya setuju para da'i dan pendakwah itu harus sertifikasi. Saya orang pertama yang setuju ketika ada wacana Ustadz harus sertifikasi. Betul. Karena dia akan mendakwakan Islam. Kalau dia tidak punya api, yang saya protes waktu itu, jangan orang yang tidak seprofesi dengan kami yang sertifikasi. Sertifikasi misalnya sama anti teror. Memangnya kami ini teroris? Yang mensertifikasi kami ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Harus ada sertifikasi. Karena kadangkala ada artis yang baru 2 bulan hijrah, yang dikelompok-kelompokkan dirinya hijrah, kelompok sunnah. Dia kafir-kafirkan kita. Yang dikafirkan yang sesama muslim. Sempat di medsos beredar, Ustadz sunnah, Ustadz tidak sunnah. Ada nama saya di Ustadz tidak sunnah. Saya ribut di medsos. Dia bilang, apa kau dasat? Selalu bicara-bicara sunnah, baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot.
Saya bilang, mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Itulah ketika kita tidak memaknai, tidak memahami Islam secara total. Makanya saya selalu istilahkan, Bang Deddy, agamamu adalah siapa gurumu. Ya. Kalau dia baru tobat, baru mengenal Islam, dapat guru yang tidak agak radikal, maka pemikirannya juga seperti itu. Yang gurunya Islam yang cool, yang rahmatan lil alamin, pasti juga begitu. Maka toleransi itu bukan sekedar kita wacanakan, tapi kita harus jadikan contoh. Dan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah ini jangan juga menjadi yuri. Jangan menjadi penilai. Oh, kalau ini yang ceramah baik. Oh, kalau ini tidak. Jangan. Kalau kau tidak setuju, jangan kau jelek-jelekkan orang yang tidak sependapat dengan. Jangan menghina. Jangan memaki. Karena itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Jangan sampai gara-gara dakwanya tidak sepaham dengan kita, lalu kita hindari berjamaah. Sudah, dengar aja. Sebagai akhlak menerima. Kan akhlak itu jangan menyinggung perasaannya dia. Kan tidak enak kalau lagi ceramah kita langsung keluar. Kan tidak menghormati orang. Yuk duduk aja deh di situ. Dudukmu dengan sabar dan menghormati dia sebagai sesamamu muslim, jadi pahala. Iya, khotbah-khotbahnya radikal. Tindakan pertama, kita bisa ajak diskusi. Tapi jangan ketika dia khotbah. Itu turun. Okay. Ya. Kita berusaha mengajak ngomong. Soal dia setuju atau tidak, kalau kita lihat indikasinya akan memutuskan silaturahim, jangan ajak ngomong. Karena menasehati orang-orang seperti itu agak berat juga. Gurunya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan, doakan. Sesama muslim kita doakan. Dan yang berikutnya, kalau mau lagi, tapi ini berat risikonya, kita laporkan ke majelis ulama. Ya, biar majelis ulama yang memberikan teguran. Kalau dianggap dakwah-dakwanya tidak sesuai, apalagi yang melenceng. Tapi kalau berbeda-beda pendapat, biasalah itu berbeda pendapat, biasa. Yang jadi masalah kalau kita tidak mau menerima perbedaan. Kenapa ada mazhab? Ya, karena kita memaknai agama ini yang kita terima sesuai dengan persepsi kita. Contoh, Nabi pada zamannya tidak punya foto, tidak punya video, tidak punya tutorial. Nabi hanya misal mengatakan, sahabat mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Tapi kan tidak ada videonya. Kalau penggunaan handphone kan ada semua tutorialnya, jadi sama cara ngetikkannya. Ya kan? Seragam. Betul. Tapi ini tidak ada tutorial, tidak ada video, tidak ada gambar. Maka masuklah persepsi, sudut pandang ulama. Maka ada orang takbir seperti ini. Karena memaknai sejajar itu dari depan. Ada juga orang yang takbir seperti ini. Karena memaknainya sejajar dari atas. Nah, yang jadi masalah kalau saya takbir begini, lalu saya salahkan yang begini. Itu salah, sebab masing-masing ada dalilnya. Amalkan saja yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda. Meletakkan posisi tangan setelah takbiratul ihram ketika sholat. Allahu Akbar. Itu kan ada beberapa cara. Pertama, pas di atas dadanya. Maka Bang Deddy mungkin pernah melihat orang sholat seperti ini. Ada lagi di bawah dada, Akbar, pas di atas pusat. Ada lagi yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Ada malah di tanah suci kita lihat lurus. Semua ada dalilnya, silakan. Kau mau begini, silakan. Yang salah kalau pakai semuanya. Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah tuh. Tentu karena ini milik bersama, yang tinggal di dalam rumah itu saja. Di dalam rumah aja kita berbeda. Ya. Ada suami jenis kelamin laki-laki. Ada istri jenis kelamin perempuan. Ada anak juga jenis kelamin berbeda-beda. Apa harus diseragamkan? Tidak. Kalau dia seragam tidak jadi itu keturunan. Kalau seragam dia menikah. Tidak jadi keturunan kan? Ini Kenapa pelangi indah?
Kenapa gigi kita ini nyaman makan? Karena beda-beda. Coba Bang Deddy, pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya giginya semua gigi geraham? Gimana? Coba lihat gigi. Di depan gigi seri. Fungsinya apa? Memotong. Masuk ke belakang gigi taring. Apa tunggalnya? Merobek. Masuk lagi ke paling belakang gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Beda-beda. Jadi dakwah juga itu kita ambil fungsi masing-masing. Bekerja juga kan berbeda-beda. Apa paling tidak fungsi buat saya? Oh, pantas agama saya begini. Kita tidak tahu. Maka jangan menghina mereka. Cukup kita. Oh, begini tuh rupa. Saya kira model semua punya sisi. Tergantung sisi mana Bang Deddy mau memandangnya. Bagi yang direbut-rebut, ya kan? Mestinya kau juga toleransi dong. Paling tidak tutuplah di bulan Ramadan. Kau hargai orang Muslim. Ya, pun kalau kau mau buka, ya bukalah pada saat itu sembunyi-sembunyi. Jangan terlalu vulgar. Nah, kemudian kita yang orang yang puasa, ndak usah kau marah-marah. Kalau saya, ya sudah, itu cobaan buat saya. Kan melihat kebatilan itu tidak mesti marah. Melihat kebatilan itu tidak mesti bertinju. Kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan, maka tegurlah dengan tanganmu. Tangan ini kekuasaan. Siapa kekuasaan? Ya pemerintah lah. Bikinlah perda, bikinlah aturan-aturan yang saling menghormati di bulan suci Ramadan. Ternyata kita tidak punya kekuasaan. Maka kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu. Siapa punya tugas? Ulama, penceramah. Kamu bukan pejabat, kau juga bukan ulama. Masih ada alternatif ketiga kata Nabi. Tegurlah dengan hatimu. Tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Paling tidak jangan membenarkan dia. Jangan membenarkan. Ada masalah. Selesai ini masalah. Kalau kita yang puasa, anggap cobaan itu puasa. Masa baru lihat orang makan begitu ngiler. Lagi pula kebatilan yang dilakukan, dia tidak puasa, kamu tidak akan berdosa. Tapi kalau mau kau dapat pahala, beritahu, Dek, sebaiknya kau puasa. Tapi kalau kita pikir, jadi ribut kita, sudahlah. Nggak usah. Saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Putus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Karena dia belajar. Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat mau ke masjid. Diludahi orang Yahudi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langgananku? Langganan saya ini. Oh ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti, datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak ada peluang buat kita untuk melakukan kekerasan. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai, ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan, akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Katakan saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya, tapi karena kesombongan mereka. Jadi Rasulullah adalah figur kita.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Makanya saya alhamdulillah non-muslim pun senang dengar dakwah saya. Iya. Kan datang sahabat anak muda, ya Rasulullah saya pendosa. Kata Nabi, kau taubat nih. Tapi ku ulang lagi, taubat ku lagi. Ku ulang lagi, taubat ku lagi. Begitu Rasul, banyak dosaku. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Apa yang Allah tidak ampuni? Nah, apa Bukan dosa syirik. Banyak sahabat yang tadinya menyembah-nyembah berhala. Lalu apa yang Allah tidak ampuni? Apa Ustaz? Namrud, Fir'aun. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selama kau tidak mengaku diri sebagai Tuhan, saya ampuni dosamu. Itu dosa kepada Allah. Pada sesama manusia, koruptor, maling, koruptor. Saya sih senang kata pencuri, maling. Jangan bilang koruptor, terlalu keren. Iya, benar maling. Kontraktor yang nakal. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? SMS-an kan? Penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Gimana kabarmu di surga? Enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita 1 laki-laki 7 bidadari. Gimana kabarmu di situ? Waduh, ndak enak di sini. Di blender tiap hari. Kan ndak ada istirahat. Oke, kata penghuni neraka. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh. Gimana caranya? Kan penghuni neraka kreatif. Dia bilang kami bangun jembatan. Kamu juga bangun jembatan dari surga. Ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga selesai tuntas, efektif dan efisien. Dilihatnya dari neraka. Kenapa ini jembatan dari surga belum mulai? Teriaklah dari dalam neraka. Woi, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di sini. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Saya cerita. Masuklah penghafal Quran dalam surga. Tiba-tiba dalam surga dilihat banyak anggota dewan. Wih, kenapa banyak anggota dewan? Di negara saya banyak ditangkap. Dia datang komplain ke malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa ini banyak anggota dewan? Kata malaikat, tidak usah ribut, dia cuma reses. Dakwah jangan menyakiti. Dai, bahasa Indonesianya mengajak. Gimana kita mau mengajak orang kalau disakiti? Gimana kita mau ikut dia kalau dia dihina? Maka dia dibujuk. Bujuklah dia dengan cara. Soal hidayah, biar Allah yang ngatur. Ustaz stand up, tidak ada urusan. Biar Allah yang tahu. Itulah bedanya lawak dengan humor. Kalau lawak yang penting ketawa. Mau membuli, mau memamerkan aurat. Tapi humor ada sentilan, ada dakwah. Bagi saya, bernegara ini ada aturan. Tidak boleh semau-mau kita. Salah satu syarat sebuah negara itu ada aturan. Kalau negara tidak ada aturan, itu rimban. Tidak ada aturan, singa yang jadi raja. Mau dipilih atau tidak, dia tetap raja. Nah, kasus seperti itu, jangan warga negara yang membuli, menghukum, apalagi sampai menyakiti fisik. Tapi negara yang harus hadir. Melihat apa ini pelanggaran atau tidak. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, takutnya ada kerusuhan. Jadi negara juga dalam hal ini hukum sensitif melihat kasus seperti itu. Terjadi hukum rimba. Apa itu hukum? Ya, capek sudah kita begini terus, akhirnya diseret. Akhirnya dihukum. Di massa. Itu kan tidak bagus. Maka negara harus buktikan dong kalau dia salah, adili. Nah, disitulah diadili. Kalau hukum mengatakan salah, ya dia salah. Dan juga bagi konten kreator, jangan seenaknya. Jangan kena ngejar popularitas, ngejar viewer. Kemudian kamu melanggar norma-norma. Kamu boleh dicari popularitas, tapi jangan menyakiti orang. Karena kalau kau sakiti orang, pasti bermasalah. Pertama, kau bermasalah dengan hukum. Yang kedua, kau bermasalah dengan masyarakat. Dan yang ketiga, pasti ada sanksi duniamu, akhiratmu. Kita hidup berapa tahun? Berapa tahun? Umur kita sudah 50. Yakin masih ditambah 50? Tiada tanggung jawabnya. Nah, kasus ini kan tidak layak. Itu kan sama menghina.
daging yang disebut itu sudah nyata bagi orang Islam itu haram. Meskipun pada kasus-kasus tertentu dia boleh. Ketika dia darurat. Ya. Itu namanya darurat. Ya kan? Nah, kamu yakin bahwa itu dilarang dalam agama. Lalu kau berbismillah. Itu kan sesuatu yang hak dan batil kau campur. Jadi memang kalau saya kesannya lebih kepada penghinaan. Ya, boleh kok, kan kreatif. Banyak orang bisa punya viewer, banyak orang punya follower dengan cara kreativitasnya masing-masing. Jangan dengan menimbulkan kebencian karena pasti orang marah. Dan Anda harus tahu bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Jangan istilahnya almarhum Zainuddin Amsyad, Indonesia ini ibarat perahu. Kita penumpangnya, mari kita jaga sama-sama ini perahu. Jangan kau bocorkan. Kamu yang tenggelam, tapi satu kapal yang tenggelam. Maka supaya tidak tenggelam, ketika kamu lihat ciri-ciri sudah mau membocorkan, tegur. Tegur, karena kalau Allah sudah marah, bukan cuma kamu yang kena. Maka pasukan Allah datang. Apa pasukan Allah? Angin. Apa pasukan Allah? Air laut, jalan-jalan ke darat, pulang bawa manusia. Pasukan Allah tanah, dia mau sembunyi karena lari katanya ke gunung karena takut tsunami. Tapi Allah kasih pasukan apalagi longsor. Kok tenggelam? Jadi kita harus wajib apapun agamamu, apapun keyakinanmu, mari saling menghormati, merawat negara kesatuan Republik Indonesia, tempat kita hidup, tempat kita cari nafkah, dan tempat kita berdakwah.